Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak terpapar COVID-19. Ibu ingatkan agar kalian dapat menjaga diri masing-masing dari wabah virus ini dengan meningkatkan daya imunitas tubuh, dan patuhilah protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Kita doakan semoga COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka di kelas. Kerajaan Sriwijaya. Sejak permulaan Tarik Masehi, hubungan dagang antara India dengan Kepulauan Indonesia sudah ramai. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kemudian, muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Kerajaan-kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur sekitar abad ke-7, antara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Dari ketiga kerajaan itu, yang kemudian berhasil berkembang dan mencapai kejayaannya adalah Sriwijaya. Kerajaan Melayu juga sempat berkembang, dengan pusatnya di Jambi. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Melayu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Letak pusat kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di Palembang, ada yang berpendapat di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli. Pusat kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa, bahasa yang dipakai Melayu kuno. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Talang, dekat Palembang. Prasasti ini berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapuntah yang mengadakan perjalanan suci, Sidayatra, dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personel. Prasasti Talang Tuol. Prasasti Talang Tuol ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuol. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sriksetra.
Taman ini dibuat oleh Dapun Tahyang Srijaya Naga. Terjemahan menurut Joksudas. Pada tanggal 23 Maret tahun 684, pada hari itu taman bernama Riksetra dibuat atas perintah Sri Bagindari Jayanasa. Niat mulia adalah, semoga semua tanaman ditanam di sini, pohon kelapa, pinangka tehu, arenga pinata, sagu, dan segala jenis pohon, buahnya bisa dimakan, serta haur bambu, walut dan patung, dan lain-lain. Dan semoga semua tanaman lain dengan bendungan dan kolam, dan semua amal baik yang telah kumberikan, sumbangkan, dapat dinikmati untuk kemaslahatan semua makhluk. Salah satu yang bisa berpindah-pindah dan yang tidak, dan semoga ini menjadi jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan. Jika mereka lapar, atau butuh istirahat selama perjalanan, semoga mereka menemukan makanan dan minuman. Semoga semua kebun yang mereka buka melimpah panen. Semoga semua jenis hewan yang mereka pelihara itu subur, termasuk juga budaknya. Semoga kesialan tidak menimpa mereka, tidak disiksa karena tidak bisa tidur. Apapun yang mereka lakukan, semoga semua planet dan bintang menyukai peruntungan mereka. Dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan usia tua selama upaya mereka. Dan semoga semua rakyatnya setia dan berbakti, juga semoga semua teman mereka tidak mengkhianati mereka. Dan semoga istri mereka setia. Apalagi semoga dimanapun mereka berada tidak akan ada pencuri, atau orang-orang yang menggunakan kekerasan, pembunuh dan pezina. Di samping semua itu, harapan baik. Semoga mereka memiliki teman setia, semoga dari diri mereka lahir pikiran tentang bodi dan persahabatan, dari tiga ratna. Dan semoga mereka selalu bertindak murah hati, mengikuti aturan, dan bersabar. Semoga dari diri mereka tumbuh kekuatan, ketekunan, pengetahuan tentang semua jenis seni. Semoga perhatian mereka terfokus memiliki pengetahuan, daya ingat dan kecerdasan yang baik. Semoga mereka memiliki pemikiran yang ulet dengan tubuh berlian seperti Mahasattva dengan kekuatan tak tertandingi, mulia, dan mengingat kehidupan mereka sebelumnya dengan indera yang lengkap. Terbentuk indah, sepenuhnya, bahagia, tersenyum, tenang, memiliki suara yang menyenangkan, suara Brahma. Semoga mereka terlahir sebagai manusia, dengan keberadaan, sebuah berkah, karena diri mereka sendiri. Semoga mereka menjadi bejana dari batu suci Cintamani, memiliki kekuatan, siklus kelahiran, kekuatan atas karma, kekuatan atas noda. Dan semoga mereka akhirnya mencapai pencerahan spiritual yang sempurna dan agung. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangka tahun. Isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka, berangka tahun 608 Saka atau 656 Masehi.
Isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi, berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isinya sama dengan isi prasasti Kota Kapur. Beberapa prasasti yang lain, yakni prasasti Ligor berangkat tahun 775 Masehi ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu, dan prasasti Nalanda di India Timur. Di samping prasasti-prasasti tersebut, berita Cina juga merupakan sumber sejarah Sriwijaya yang penting. Misalnya berita dari Ising, yang pernah tinggal di Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya antara lain, letak geografis dari kota Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina, atau sebaliknya.
Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung. Runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Perkembangan politik dan pemerintahan kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapun Tahiang. Dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tua telah ditulis sebutan Dapun Tahiang. Pada abad ke-7, Dapun Tahiang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain sebagai berikut. Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Daerah ini sangat penting artinya bagi usaha pengembangan perdagangan dengan India. Menurut Tising, penaklukan Sriwijaya atas Kedah berlangsung antara tahun 682 sampai 685. Pulau Bangka yang terletak di pertemuan Jalan Perdagangan Internasional, merupakan daerah yang sangat penting. Daerah ini dapat dikuasai Sriwijaya pada tahun 686 berdasarkan prasasti Kota Kapur. Sriwijaya juga diceritakan berusaha menaklukkan bumi Java yang tidak setia kepada Sriwijaya. Bumi Java yang dimaksud adalah Jawa, khususnya Jawa bagian barat. Daerah Jambi terletak di tepi Sungai Batanghari. Daerah ini memiliki kedudukan yang penting, terutama untuk memperlancar perdagangan di pantai timur Sumatera. Penaklukan ini dilaksanakan kira-kira tahun 686. Tanah Genting Kra merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Kedudukan Tanah Genting Kra sangat penting. Jarak antara pantai barat dan pantai timur di Tanah Genting sangat dekat, sehingga para pedagang dari Cina berlabuh dahulu di pantai timur dan membongkar barang dagangannya untuk diangkut dengan pedati ke pantai barat. Kemudian mereka berlayar ke India. Penguasaan Sriwijaya atas Tanah Genting Kra dapat diketahui dari prasasti Ligor yang berangka tahun 775. Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Menurut berita Cina, diterangkan adanya serangan dari barat, sehingga mendesak kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur. Diduga yang melakukan serangan adalah Sriwijaya. Sriwijaya ingin menguasai Jawa bagian tengah karena pantai utara Jawa bagian tengah juga merupakan jalur perdagangan yang penting. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah, sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor. Waktu itu yang menjadi raja adalah Dharmasetra. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan.
Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tarap dari Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam prasasti Nalanda. Balaputra Dewa adalah seorang raja yang besar di Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang saat itu diperintah oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk pendirian sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda, yang dibiayai oleh Balaputra Dewa sebagai dharma. Hal itu tercatat dengan baik dalam prasasti Nalanda, yang saat ini berada di Universitas Nawa Nalanda, India. Bahkan bentuk asrama itu mempunyai kesamaan arsitektur dengan Candi Muara Jambi, yang berada di Provinsi Jambi saat ini. Hal tersebut menandakan Sriwijaya memperhatikan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama Buddha dan bahasa Sanskerta bagi generasi mudanya. Pada tahun 990 yang menjadi Raja Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warmadewa. Pada masa pemerintahan raja itu terjadi serangan Raja Dharmawangsa dari Jawa bagian timur. Akan tetapi, serangan itu berhasil digagalkan oleh tentara Sriwijaya. Sri Sudamani Warmadewa kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Marawija Jotunggawarman. Pada masa pemerintahan Marawija Jotunggawarman, Sriwijaya membina hubungan dengan Raja-Raja Raya pertama dari Kolamandala. Pada masa itu, Sriwijaya terus mempertahankan kebesarannya. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Sriwijaya cukup luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Bahkan Muhammad Yamin menyebutkan Sriwijaya sebagai negara nasional yang pertama untuk mengurus setiap daerah kekuasaan. Sriwijaya dipercayakan kepada seorang rakrian, wakil raja di daerah. Dalam hal ini Sriwijaya sudah mengenal struktur pemerintahan. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencaharian pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dahulu di Sriwijaya, begitu juga para pedagang dan India yang akan ke Cina. Di Sriwijaya para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Tampilnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyat dan negara Sriwijaya. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit,
dan beberapa jenis binatang liar, sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Perkembangan tersebut telah memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil-hasil laut. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu mengawasi perairan di Nusantara. Hal ini sekaligus merupakan jaminan keamanan bagi para pedagang yang ingin berdagang dan berlayar di wilayah perairan Sriwijaya. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Ising, bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Salah seorang pendeta Buddha yang terkenal adalah Sakyakirti. Banyak pelajar asing yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Kemudian mereka belajar agama Buddha di Nalanda, India. Antara tahun-tahun 1011 sampai tahun 1023 datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet bernama Atisa untuk lebih memperdalam pengetahuan agama Buddha. Dalam kaitannya dengan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha, di Sriwijaya ditemukan beberapa peninggalan. Misalnya, Candi Muara Takus, yang ditemukan dekat Sungai Kampar di daerah Riau. Kemudian di daerah Bukit Siguntang ditemukan arca Buddha. Pada tahun 1006 Sriwijaya juga telah membangun wihara sebagai tempat suci agama Buddha di Nagipatana, India Selatan. Hubungan Sriwijaya dengan India Selatan waktu itu sangat erat. Bangunan lain yang sangat penting adalah Biar Robahal yang ada di Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Di tempat ini pula terdapat bangunan wihara. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa hal, antara lain keadaan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya,
Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini disebabkan terutama karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya, sehingga pengawasan semakin sulit. Dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1017 Sriwijaya mendapat serangan dari Raja Rajendra Chola dari Chola Mandala, namun Sriwijaya masih dapat bertahan. Tahun 1025 serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya, Sri Sanggramawijaya Tunggawarman ditahan oleh pihak Kerajaan Chola Mandala. Tahun 1275, Raja Kertanegara dari Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu. Hal itu menyebabkan daerah Melayu lepas. Tahun 1377 armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya.